Ya. Oke, saya coba buka dulu. Oke, bagaimana kabar Anda semua? Baik? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya. Saya harus saya lagi ada di work from home ya. Jadi mohon izin. Oke. Ya. Aduh, kursi saya tidak proporsional. Oke. Kawan-kawan Anda masih menunggu untuk join. Ya, kita akan mulai. Saya akan share screen. Masih ada yang waiting. Saya approve dulu. Oke, hari ini saya akan share screen materi dari Google Class. Sebelum kita masuk ke UTS, jadi saya akan masuk ke materi menghitung dan merancang paket wisata di bab 3. Kemarin sudah ditonton videonya mengenai stakeholder-nya, perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam komponen paket wisata, misalnya dari akomodasi, apa sih yang harus dipertimbangkan? Ya, dari yang lain apa yang harus dipertimbangkan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan di bab 3 kemana? Oke, bab 3. Kemana kan kita bicara tentang ready-made tour dan tailor-made tour ya. Kalau Anda lihat bahwa di sini ada contoh beberapa paket wisata ready-made tour yang sudah dibuat dan sudah dijual di website. Biasanya di paket ready-made tour itu sudah jelas ada nama dari paket wisata tersebut. Biasanya nama ini akan menjelaskan durasi dan juga tujuan. Gitu. Jadi seperti ini, 3 days 2 night Tangkahan Tour. Hal yang terpenting yang kedua adalah di sini mencantumkan harga. Harganya di sini Indonesian rupiah 1.575.000 per person dan ini adalah twin sharing. Per pax berarti itu per satu orang dan twin sharing ini berarti dia di kamarnya berbagi satu kamar berisi 2 orang. Jelas? Lalu di sini ada minimum traveling for pax. Jadi kalau misalnya ada yang lebih dari atau kurang dari 4 orang, travel bisa untuk tidak menyelenggarakannya. Gitu. Jadi paket ini akan dijual kalau misalnya minimumnya itu adalah 4 orang. Jelas? Oke. Lalu di sini programnya apa saja? Day 1, Arrival Medan Tangkahan, Day 2, segala macam. Nah, biasanya dalam penyebutan itinerary seperti ini itu berbagai macam cara. Yang pertama ada yang sistemnya tabel, ada yang sistemnya deskripsi berupa narasi, ada lagi satu yang berupa rute. Gitu. Itu secara teori ada 3 jenis ya. Ingat ya, ada 3 jenis cara penulisan itinerary. Tapi balik lagi, ini nggak berarti bahwa di lapangan misalnya, di lapangan itu ternyata bisa berbuat ya kayak gini gitu loh. It depends dari industri dia mau memakai yang mana. Gitu ya. Nah, di sini dia menggunakan penulisan itinerary-nya by pointer. Gitu. Oke. Ini saya coba
Video dulu sebentar. Posisi saya masih nggak enak. Nggak masalah ya, saya stop video ya, biar lebih cepet juga nih. Kayaknya lola banget nih di saya, komputer saya. Laptop sayanya susah. Lalu di day kedua dia ada breakfast sama free program. Day ketiga itu ada tangkahan breakfast-nya saja. Di sini Anda lihat, di samping day one ini nih, itu ada LD. Ini berarti dia akan cover hanya lunch dan di dinner. Di day 2 dia hanya cover B saja. Ini berarti breakfast saja yang akan dihandle. Tangkahan di sini juga di day ketiga, di sini juga breakfast saja. Di sini ada syarat dan ketentuan atau terms and condition. Nah, pada saat Anda membuat paket wisata dan mempublishnya dalam bentuk brosur atau di mana, biasakanlah mencantumkan term and condition atau syarat dan ketentuan. Yang pertama di sini syaratnya apa? Katanya ada 2 malam akomodasi, meal sesuai dengan itinerary, private transport, lalu apa lagi? Entrance fee-nya untuk masuk ke objek, ada toll and parking fee, ada daily mineral water, ada free souvenir. Silahkan Anda tulis sedetail-detailnya apa yang termasuk di dalam include. Bu, ada yang lain nggak sih kira-kira include-nya? Ada misalnya termasuk laundry. Itu bisa. Gitu. Oke? Jadi laundry pun bisa gitu. Silahkan Anda masukkan saja. Atau misalnya Bu, boleh nggak saya masukkan free-nya adalah satu souvenir, misalnya souvenirnya atau 3 souvenir boleh silahkan. Atau snack box itu juga boleh silahkan. Lalu apalagi nih, ini ada price exclude atau yang tidak termasuk di dalam harga ini. Di sini dikatakan personal expenses, optional tour, tipping, etc. which not mentioned. Nah, misalnya yang lain, misalnya apalagi yang tidak termasuk, sewa alat, misalnya dia mau cubing, berarti cubingnya harus bayar. Lalu apalagi dia mau ngasih makan gajah misalnya di tangkahan, berarti ngasih makan gajahnya dia harus bayar gitu. Oke. Di sini juga ada note, di sini adalah maksimal dia bilang hanya periodenya berlaku sampai dengan 20 Desember atau untuk low season only. Nah, berarti pada saat Anda mau menjualkan paket ini, Anda harus cek apakah ini masih valid atau tidak harganya. Banyaknya harga-harga akan berubah di holiday season ya, gitu, atau di high season. Holiday season itu biasanya kan di Natalan, tahun baru. Tapi kalau misalnya high season itu biasanya kadang-kadang suka ada di kenaikan kelas, libur kenaikan kelas atau libur semester, segala macam. Nah, itu yang bisa Anda cek. Lalu yang kedua, di sini ada paket wisata Lake Toba 4 days 3 night. Katanya. Di sini apa? Tour price per person for minimum 2 person. Nah, berarti ini harganya 312 US dollar. Gitu. Nah, di sini apa saja nih itinerary-nya? Nah, itinerary yang sekarang ini berupa deskripsi atau narasi. Gitu ya. Nah, di sini dikatakan arrive in Kuala Namu International Airport bla 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 bla. Customer bisa membacanya. Nah, biasanya yang akan menjadi bumerang bagi seorang tour planner dalam merancang paket wisata adalah pada saat dia salah membuat itinerary, sehingga pada saat customer di lapangan dan dia sudah memegang itineraries-nya, ternyata di lapangan ada gangguan gitu. Misalnya ternyata macetnya lama gitu kan, lagi siang hari macetnya lama gitu. Sedangkan Anda arrange waktu dari bandara ke kota Medan hanya 1 jam, ternyata jadinya malah 2 jam atau lebih. Sehingga objek-objek yang harus dikunjungi misalnya seharusnya 10, jadinya hanya 8. Nah, pada saat si objek-objek itu sudah tertulis di tour itineraries dan tidak bisa dilakukan atau dilaksanakan oleh tamu, tamu bisa komplain. Gitu. Misalnya nih kayak gini, arrive in Kuala Namu International Airport, dia bilang dia langsung mengunjungi Lumbini Park
lalu habis itu ke Brastagi Fruit Market, and then check in to hotel. Ini di day 1. Nah, misalnya pada saat ini ternyata macet sekali, akhirnya terlalu malam sampai di hotel, kita miss untuk ke Brastagi Fruit Market. Tamu Anda akan komplain pada saat ada beberapa objek yang tidak bisa divisit. Gitu. Optionalnya adalah agar tamu Anda tidak komplain, mungkin akan dilaksanakan atau masuk ke dalam tour itineraries berikutnya di hari kedua atau di hari-hari berikutnya. Nah, inilah yang akan menjadi pertimbangan bahwa seorang tour planner dia harus mampu merancang itinerary sehingga pada saat nanti pelaksanaan tur berjalan oleh guide, wisatawan dan kan guide itu memang bisa mengikuti rute yang sudah dibuat oleh seorang tour planner. That's why makanya Anda butuh distribution of time, Anda butuh timekeeper, Anda butuh accommodation checklist, objek and wisata and attraction checklist. Ada lagi yang lain, rooming list and bla 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 etc. Restoran meal stop checklist. Nah, itulah yang dibutuhkan seorang tour planner dalam merancang sebuah itinerary. Anda bayangkan pada saat tour planner-nya tidak benar mengisi checklist, pada saat seseorang yang lain, tour planner yang lain mencoba untuk membuat paket, akhirnya salah semuanya. Nah, itu bisa menjadi sesuatu yang fatal gitu, karena pada saat pada saat di lapangan nanti wisatawan sudah memiliki bayangan bahwa dia akan mengunjungi A, B, C, D, E, F, G gitu. Oke, nah itu dia tantangan seorang tour planner akan menjadi besar untuk membuat sebuah itinerary yang baik. Ini kita masih bicara tentang itineraries, kita belum bicara tentang menghitungnya. Kalau misalnya itinerary salah, otomatis menghitungnya, bukan salah ya, kalau misalnya itinerary-nya tidak tepat atau tidak pas, otomatis akan mengubah ke harga gitu. Nah, di mana-mana kalau bisa cari harga yang paling murah ya, gitu. Dan pengusaha atau bidang usaha apapun, kalau bisa mencantumkan harga dengan kondisi yang dia pasti mengharuskan mendapatkan keuntungan. Gitu dia. Oke, bla 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 bla. Di sini ada day 1, day 2, day 3, day 4. Lalu ada include, ada exclude-nya sudah ada payment methodnya, dibilang di sini harus 50% down payment, bla 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 before the tour start misalnya seperti itu. Oke, kita masuk ke yang ketiga, ada snorkel and culture tour 4 day 3 nights. Di sini di South Nias. Di sini tour planner juga masih menggunakan deskripsi, tapi Anda lihat bahwa di sini dia jauh lebih detail. Ya, ada optionalnya. Kalau misalnya visit interior of Gomo area order to explore the largest megalith site of Tundrum Baho, additional cost bla 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 bla. Di sini juga ada bla 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 optional. The famous war dance and stone jumping will be performed in open site in the middle of village, bla 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 bla. Extra cost berapa? 18 million loh. 18 juta ya. Nah, ini dia. Dia jauh lebih detail lagi. Gitu. Ada price-nya juga. Price-nya juga jauh lebih detail. Untuk 2 orang harganya berapa? Untuk 3 orang harganya berapa? 4 sampai 6, 7 sampai 10. Prinsip dari paket wisata adalah semakin banyak peserta, dia akan semakin murah. Gitu. Biasanya seperti itu, tapi jangan yang nanggung-nanggung ya. Gitu. Kenapa? Karena pembagian fixed cost atau biaya tetap itu akan otomatis menjadi pembaginya lebih banyak kalau jumlah packs atau pesertanya lebih banyak. Dia akan nominalnya menjadi lebih kecil harganya. Tapi nanti kita bicara tentang itu. Di sini ada term and condition. Tour dates are determined by participant themselves private tour. Bla 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 bla. Gonias Tour 2019.
Itu adalah serangkaian dari ready-made tour. Sekarang kita bicara tentang tailor-made tour. Di sini menurut Wardani katanya proses tailor-made tour ini untuk kasus inbound tour adalah seperti ini. Customer mendatangi Indonesia, menghubungi tour operator setempat, menanyakan tentang program perjalanan dan harga. Lalu tour operator menghubungi travel bureau di Indonesia untuk melanjutkan permintaan. Travel bureau menjawab ke tour operator untuk semua permintaan, baik program dan harga, dan meminta konfirmasi. Lalu jawaban dari biro perjalanan yang ada di Indonesia disampaikan oleh tour operator, sehingga tour operator di sana, di luar negeri sana, bisa menyampaikan kepada customer-nya mereka. Setelah confirm, baru tour operator di luar negeri sana mengkonfirm lagi di biro perjalanan kita. Gitu. Sampai dengan akhirnya biro perjalanan yang ada di kita dan tour operator di sana bisa melakukan proses reservasi dan melaksanakan kegiatan operasional sampai dengan pelaksanaan tour dijalankan. Oke. Ini silahkan Anda baca. Di sini ada quotation planner template katanya. Di sini ada template yang bisa digunakan dalam melakukan pengumpulan data dari customer sampai dengan harga-harga atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh satu customer ini. Nah, ini sebenarnya template ini membantu Anda seorang tour planner untuk menghitung dan mengetahui kira-kira satu customer ini mau ngapain aja sih kegiatannya selama berbisnis dengan atau selama membeli paket wisata dengan Anda. Misalnya konsultannya siapa? Bisa kita bilang konsultannya misalnya Golden Chris di mana gitu, di Bali gitu misalnya. Sebagai Somba Tours and Travel ya. Date-nya tanggal berapa, kontak name-nya siapa, teleponnya, mobilenya, emailnya, destination-nya kemana, misalnya 3 hari 2 malam, Medan Prapat Brastagi. Surname-nya siapa, first name-nya, title, date of birth. Nah, general question-nya, how many people will be traveling? Nah, ini biasanya Anda bisa gunakan untuk Anda pastikan bahwa sudah Anda confirm ke biro perjalanan atau ke customer. Misalnya dia berapa orang yang akan berangkat? 3, tulis. Tipe holidays-nya seperti apa sih yang ingin? Gitu. Misalnya, oh saya inginnya ke pantai, ke danau, pokoknya ada air-air deh. Gitu. Masuk when, kira-kira kapan dia akan berangkat. Nah, silakan Anda isi sesuai dengan template yang ada. Ini akan mempermudah Anda untuk mengarahkan, merencanakan paket, menjual paket, karena Anda sudah tahu data-data keinginan, need and wants-nya dia dari customer Anda. Oke? Sampai muncul akhirnya ada di flight preferences, ada di land preferences, ada checklist, ada follow up, dan segala macam. Di sini sumbernya dari Asian Toolboxes ya. Kalau kita ada waktu, kita akan bahas juga mengenai Asian Toolboxes nanti. Oke? Lalu kira-kira, Bu, kan saya sebagai tour planner belum tentu akan bisa mengetahui seluruh objek wisata yang ada di seluruh dunia sesuai dengan permintaan customer. Kira-kira cara apa yang bisa didapatkan atau dari mana sih informasi-informasi yang bisa menjadi referensi seorang tour operator dalam merancang paket atau menjual paket atau memberikan deskripsi mengenai paket kepada customer. Nah, di sini ada source of travel product and service information. Ada dari brosur, DVD, brosur dan DVD-nya ini bisa dari destination atau misalnya dari hotel atau misalnya dari tourist promotion center, ya kan? Ini bisa. Atau misalnya adalah atlas, maps, ensiklopedia, ada travel guides. Travel guides itu seperti apa sih? Ada buku Lonely Planet, ada Fodors, ada Insights, ada internet, silahkan. Dan segala macamnya Anda lihat di sini. Oke.
Sumber informasi tambahan yang bisa jadi sumber informasi alternatif dari mana? Silahkan Anda baca. Ya. Nah, pada saat Anda selesai merancang itinerary, Anda akan masuk kepada menghitung paket. Di sini ada costing method yang digunakan untuk beberapa jenis produk atau service. Contohnya tours. Tours itu dihitungnya per person, twin share. Ya kan? Single supplement usually apply for single passengers. Tapi ini sudah sangat rare sekali, sudah sangat jarang sekali. Ada accommodation dihitungnya per person, per night, dan twin share. Oke. Di sini a solo guest will pay twice the twin share rate. Nah, di sini akomodasi akan dihitung berdasarkan per pax, per orang, per malam, dan hitungannya twin share. Jadi kalau misalnya akomodasinya 600.000, berarti nanti yang harus Anda masukkan ke dalam quotation adalah 300.000. Dan masuk ke kolom fix atau satu lagi selain fixed cost, Variable. variable cost. Thank you. Oke, hotel masuknya ke fixed or variable cost? Masuknya ke variable cost. Oke. Nah, di sini tuh udah jadi ini loh, udah jadi apa namanya? Udah menjadi sumber informasi Anda untuk membaca apakah ini masuknya per person ataukah ini masuknya ke dalam fixed cost atau variable cost. Oke. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke bab berikutnya? Clear? Jelas ya, sejauh ini jelas kan? Saya belum mendapatkan respon. Saya nggak tahu nih, apakah jelas? Guys, halo? Are you with me? Halo? Anda masih bersama saya? Iya, Bu. Oke, direspon ya. Saya nggak tahu nih, saya bukan dukun. Dan saya tidak melihat wajah Anda, jadi saya nggak tahu nih apakah Anda yes atau no. Jadi udah ya, oke, saya buka jadi kameranya nih, saya lihat deh. Oke, jadi semuanya udah jelas ya? Mudah dipahami kan? Nggak terlalu cepat kan? Oke, karena Anda pasti sudah mempelajarinya di kelas praktek. Tapi kita akan lanjutkan lagi. Oke, menyusun itinerary atau jadwal perjalanan. Di sini dikatakan dalam penyusunan paket wisata perlu dipertimbangkan faktor lingkungan, ekonomi, dan finansial. Silahkan Anda lihat, Anda baca lagi. Ada namanya pengaturan waktu atau distribution of time. Kenapa sih katanya harus dilakukan? Untuk mampu mengatur waktu, ya. Jadi seorang tour planner harus mampu mengatur waktu dalam menyusun jadwal perjalanan, katanya. Entah itu rest, entah itu on-board activity, atau dia merupakan tour activity. Kalau on-board activity itu biasanya on the way to object ya, atau misalnya dalam perjalanan gitu. Kalau tour activity itu berarti aktivitas tour. Kalau rest itu berarti beristirahat, makan, atau stop by gitu juga bisa. Oke, dia stop dulu Bu untuk toilet gitu boleh silakan. Itu masuk ke dalam rest. On-board activity di sini dijelaskan gitu. Hati-hati untuk menghitungkan on-board karena kemungkinan on-board activity ini misalnya dia memungkinkan untuk terjadinya traffic gitu atau cuaca misalnya akhirnya nggak bisa terlalu cepat jalannya, memperhatikan faktor cuaca, kepadatan lalu lintas. Nah, macet kan, kalau macet itu berhenti, kalau padat kan beda lagi ya, ya lancar tapi padat gitu, akhirnya nggak bisa cepat misalnya. Nah, itu juga harus Anda
perhatikan juga. Yang berikutnya adalah tour activity-nya. Tour activity ini katanya di sini dikatakan bahwa upayakan penggunaan waktu itu pada saat tour activity, dialah yang memiliki rentang waktu yang paling lama. Jangan nanti misalnya seperti ini, Bu, saya mau jual paket wisata, itinerary ke Gua Ergendang di Sergei misalnya. Ternyata perjalanannya 3 jam. Perjalanan pulang otomatis 3 jam lagi. Nah, di sananya saking sudah limit karena dia pakainya half day tour, di sananya hanya 1 jam misalnya. Iya kan nggak mungkin ya, maksudnya itu sangat silly gitu loh. Perjalanan 3 jam, datang nyampe sejam main, sejam lagi 3 jam lagi pulang. Nah, itu yang harus Anda perhatikan, oke? Jadi upayakan kegiatan tour atau tour activity-nya jauh lebih panjang. Lalu di sini ada restnya. Di sini restnya seperti apa? Untuk foto, untuk ke toilet, untuk sholat, untuk makan, silahkan. Ya. Lalu langkah-langkah dalam penyusunan distribution of time katanya. Silahkan Anda baca dengan baik. Ya. Di sini ada beberapa step-nya. Lalu dikatakan hasil dari distribution of time ini untuk apa sih? Untuk kepentingan apa sih? Untuk wisatawan, tour organizer or tour planner, untuk pedoman pramuwisata, perincian protokoler, atau bahkan untuk promosi itu juga bisa digunakan. Oke. Lalu kita bicara lagi tentang manfaat distribution of time. Oh, pastilah, udah tinggal Anda baca ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Ada ada number of tour, name of tour-nya apa? Misalnya 3 days 2 nights Medan Prapat Brastagi amazing tour misalnya, kamu tambahin amazing gitu kan. Number of packs-nya misalnya 50 plus 1, itu berarti apa? Ada 1 orang yang FOC atau free of charge. Ada transportation type-nya misalnya bus atau minibus or L300 or apa gitu, itu terserah Anda. Day 1, description-nya apa? Bla 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 bla. Atau misalnya transfer in from Bandara Kuala Namu Airport ke hotel misalnya. Time-nya berapa, on-board-nya berapa. Berarti misalnya on-board-nya 120 menit tuh dari Kuala Namu ke Medan. Tour egg-nya nggak ada tour egg ya, nggak ada kegiatan tour. Lalu restnya ada nggak? Tidak ada rest misalnya. Oh, berarti jumlahnya 120 menit. Lalu apalagi? Remarks-nya adalah transfer in misalnya. Lalu yang kedua, deskripsinya apa? Dari hotel tuh makan siang misalnya ke restoran Garuda. Time-nya dari jam berapa sampai jam berapa? On board-nya berapa menit? Misalnya ternyata deket nih restorannya cukup 15 menit. Tour egg-nya tidak ada rest-nya misalnya. Nah, pada saat Anda mengsettingkan waktu untuk makan, please jangan kurang dari waktu 1 jam. Ya, at least 1,5 jam untuk makan. 1 jam itu udah limit banget. Apalagi kalau misalnya Anda bawa grup, itu nggak akan mungkin cukup 1 jam. Gitu. Oke? Jadi jangan Anda bayangkan, Bu, kalau kami lagi tur, restnya 5 menit. Restnya 5 menit. Makan siangnya 40 menit. Ingat, bahwa pada saat Anda tur, kita harus menggabungkan beberapa hal ya. Keefektifan waktu, efektif biaya, lalu Anda juga dalam sistem pembelajaran gitu. Jadi Anda nggak pure mengalami nikmatnya sebagai wisatawan. Gitu. Jadi pada saat Anda mau mengatur waktu makan, please at least 1,5 jam. Gitu. Apalagi kita bicara tentang grup. Oke? Jelas ya? Dan langsung lanjutkan lagi berikutnya. Sudah masuk, dapatlah si grand total berapa jumlah total tour egg-nya, ada berapa jumlah rest-nya, berapa jumlah on board-nya. Nah, di sini kelihatan berapa banyak sih perbandingannya gitu. Wah, ternyata turnya hanya 1 jam, perjalanannya 5 jam, restnya hanya 1 jam. Nah, ini kan berarti tidak possible. Berarti ini kayaknya udah nggak mungkin deh dibuat paket wisata kalau kayak gini. Kecuali untuk request ya, tailor-made tour. Itu mungkin aja. Ini adalah contoh-contohnya. Di sini dilihat onboard-nya 165 menit, tour egg-nya adalah 110 menit, rest-nya 415 menit. Silahkan, nggak masalah.
Tapi misalnya dia ternyata setengah hari, half day, ya it's okay lah ya. Gitu. Dan lebih banyak ada apa sih? Ada dinernya gitu misalnya. Oh, dinernya lebih panjang. Di sini dinner disettingkan 2 jam. Di sini ada free program juga nih katanya Chong Afi dan free program 180 menit. Misalnya, silahkan. Ilustrasinya ini silakan Anda baca tadi yang di atas segala macam. Oke. Lalu merancang paket wisata ini saya sudah tinggal 5 menit lagi, jadi saya coba akan maksimalkan ya. Menyusun atau merancang paket wisata di sini apa sih yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun sebuah itinerary? Di sini dikatakan sesuai dengan potensi dan energi dari aura wisatawan. Lihat gitu, kalau wisatawannya klemer-klemer mungkin dia pengennya untuk bersantai, atau wisatawannya kelihatan ya aura-aura energi dari wisatawan kan gitu. Anda bisa menebak gitu. Nah, itu sesuaikan. Lihat juga keinginan, kebutuhan, dan harapannya. Jangan jadi keharapan Anda ya sebagai tour planner. Bu, saya belum pernah ke Disneyland, jadi Ibu pergi ke Disneyland Prancis aja gitu. Loh, padahal tamunya misalnya mau ke Disneyland Jepang gitu. Nah, itu yang harus Anda cross-check lagi bahwa ini adalah sesuai keinginan dan kebutuhan tamu. Yang ketiga adalah memperhatikan distribusi waktu, rute perjalanan, pengelolaan waktu, tidak menjadi beban, memberikan alternatif peluang, menyiapkan dengan cermat, baik itu tempat makan dan menginap, dan segala macamnya. Apa yang harus, pengetahuan apa sih yang harus dimiliki dalam menyusun itinerary? Nah, silahkan Anda lihat. Oke? Ini adalah jenis itinerary yang tadi saya bilang ini adalah jenis matrix atau table. Nah, ini ke detail banget nih ya. Kalau saya nggak nyampe hotel jam 19, ini saya bisa komplain nih, gitu misalnya. Ini ada yang jenis narasi, dan ini ada yang bentuknya map atau rute. Ini boleh sah-sah aja. Bu, apakah kalau misalnya saya punya sistem yang lain dari poin ke poin, boleh nggak sih Bu? Silahkan saja. Kenyataannya di lapangan banyak sekali gitu ya, memiliki cara yang berbeda. Intinya adalah bahwa itinerary ini harus bisa dilihat oleh wisatawan dan dimengerti oleh wisatawan gitu ya. Dan ini akan menjadi panduan bagi wisatawan saat berada di lapangan atau berada pada saat pelaksanaan tour. Oke. Sisi kegunaan itinerary silahkan Anda baca. Seperti itu. Rangkuman. Berarti kita sudah sampai di ini dia ya, itinerary dari distribution of time masuk ke itinerary. Sebelum saya lanjut, saya nggak bisa lanjut lagi. Udah habis juga ya waktunya. Anda ada les apa lagi setelah ini, guys? Ada les lain? Ada, Bu. Ada ya, ya udah deh. Saya nggak bisa lagi ya lanjut ya. Sorry. Saya di les kedua ya, 10.43. Oke, kalau gitu saya masih bisa lanjut dong. Kita habiskan aja ya hari ini ya, guys. Oke, kalau gitu saya akan close dulu, stop share dulu sebentar. Nanti baru stop record, oh ini ya. Baru nanti kita akan masuk lagi ya Zoom-nya. Oke, terima kasih.